Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khatib selaku Imam Tab dan sebagai tokoh masyarakat, yang saya hormati Pak Kusnadi. Alhamdulillah beliau selalu bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatid yang ada di lingkungan Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid, dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, wabil khusus di setiap pagi di bulan Ramadan ini. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Mari kita teruskan, yaitu surah At-Tur, surah yang ke-52. Surah At-Tur ini adalah surah yang kelompoknya Makkiyah. Jadi Makkiyah itu definisinya surah yang diturunkan Nabi sebelum hijrah. Jangan bilang diturunkan di Mekah ya. Jadi sebelum Nabi hijrah. Berbeda dengan Madaniyah, yaitu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad setelah Nabi hijrah. Itulah definisi di dalam definisi turunnya surah yang diturunkan kepada Nabi kita dan untuk kita semua, dan tidak hanya untuk umat Islam ya. Dalam surah Al-Baqarah, hudal linnas. Jadi kalau linnas itu semua manusia. Jadi ada yang untuk orang mukmin itu ada, seperti adanya kewajiban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Nanti ada lagi untuk orang kafir juga ada, yaitu peringatan. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu, jadi tidak ada tawar-menawar di dalam peribadatan, hai orang-orang kafir. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Wattur, ini wawunya wawu qasam ya Pak ya. Yang bersumpah itu adalah Allah. Jadi wattur itu kalau diartikan demi bukit. Jadi ada bukit, ada gunung ya Pak ya. Kalau ada juga pegunungan. Jadi kalau gunung itu yang bertebing-tebing ya, ada jurang-jurangnya, terus ada puncaknya. Itu gunung. Jadi ini definisi gunung. Terus ada lagi yaitu pegunungan. Pegunungan itu tanah yang banyak naik turunnya. Nah itu pegunungan. Jadi kalau yang sudah dekat gunung, nah di sana ada pegunungan. Ini kayak Bogor itu termasuk daerahnya adalah daerah yang pegunungan. Jadi banyak naik turunnya. Yang dekat gunung, nah itu pegunungan. Nanti kalau yang datar itu bukan pegunungan, itu dataran. Nanti ada lagi bukit.
Bukit bukan gunung. Jadi kalau bukit itu tanah yang menjulang tinggi, tetapi tidak ada jurang-jurangnya. Ya paling beberapa meter sajalah gitu ya. Nah itu bukit. Nah kebetulan di sini Watur itu yang dimaksud adalah Gunung Tursina. Gunung Tursina. Kenapa Allah itu bersumpah kepada gunung? Ini juga sumpah Allah kepada gunung itu artinya kita disuruh memperhatikan bahwa pada gunung itu banyak pembelajaran yang kita belum bisa sampai kepadanya. Cuma yang bisa kita rasakan. Gunung bisa dijadikan sumber mata air. Jadi penyimpanan air itu ada di gunung. Makanya air pegunungan, air gunung itu bersih. Dan gunung itu menyimpan air adanya di bebatuan. Bukan tanah, Pak. Kalau tanah datar itu tanah. Nah, kadarnya beda. Lebih bagus yang ada di gunung. Airnya karena disimpan di bebatuan, di sadas-sadas. Jadi beda. Nanti kalau kita lihat lagi, gunung itu banyak tanaman-tanaman, terutama sayur mayur. Kita bisa rasakan, sayur mayur itu banyak dari pegunungan. Nah ini bukti bahwa gunung itu juga bermanfaat untuk kita. Di samping itu, gunung itu juga tempat untuk tamasya. Ya, kalau kita kepengen ke puncak di Sarwa sana, ya di sana dijadikan ada tempat hewan-hewan yang hidup, ya dengan gunungnya saja itu kalau kita nikmati itu nikmatnya luar biasa, indahnya luar biasa. Jadi itulah gunung. Ya di samping itu Allah juga menyatakan bahwa gunung itu adalah pasaknya bumi. Ya, jadi sebagai penguatnya itulah gunung. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam Al-Qur'an masih ada penjelasan Gunung Tursina itu berada di Mesir. Ada daerah namanya San'a. Nah, disitulah ada yang disebut dengan ada Gunung Tursina. Ya, Gunung Tursina ini mempunyai sejarah yang luar biasa karena disitulah Nabi Musa itu memperoleh wahyu yang secara langsung. Jadi ketika Nabi Musa itu menghadap Allah, ingin ketemu dengan Allah. Seperti apa wujudmu ya Allah? Kira-kira seperti itu. Namun ketika Allah menunjukkan kuasanya, di situ gunung itu meleleh. Jadi karena meleleh, bagaimana dengan kalau Allah itu turun? Nah ini. Jadi 40 hari 40 malam Nabi Musa itu bercakap-cakap dengan Allah. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an wa kallamallahu Musa taklima. Jadi di situ ada sebutan yang disebut dengan masdar. Kallama taklima. Jadi berucap dengan ucapan yang benar-benar ucapan. Jadi berdialog. Jadi satu-satunya Nabi yang bisa berucap hadap-hadapan langsung yaitu Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu meminta ketemu dengan pengen tahu wujud Allah tapi tidak bisa. Dan sampai Nabi Musa itu pingsan melihat gunung yang meleleh, khawatir dia itu menjadi sesuatu di luar dugaan. Nah, karena dia seorang nabi, maka dia pun tobat bahwa ini tidak benar. Ya, untuk mengetahui Allah. Karena Allah esensi yang berbeda dengan kita. Ya, jadi Allah adalah zat yang sebagai khalik, sedangkan kita sebagai makhluk. Nah, itulah Nabi Musa.
Jadi Nabi Musa itu menerima wahyu itu secara langsung, Pak. Dari Allah turun itu tertera di dalam beberapa pepohonan, ya tertera dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, itulah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa secara langsung. Ya, intinya masih sama dengan ajaran Islam. Nah, di antaranya tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh membunuh, tidak boleh maling, tidak boleh sampai menyakiti kedua orang tua. Uququl walidin itu juga nggak boleh. Jadi ada intinya yang disampaikan oleh Nabi Musa itu sejalan dengan Al-Quran. Tidak ada yang bertentangan. Nah, inilah menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang satu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ya, jadi bukit inilah yang menjadi saksi Turi Sina, yaitu ketika Nabi Musa minta ketemu dengan Allah, maka diberikan peringatan yang luar biasa. Wa kitabim mastur, wa kitabin, dan kitab mastur yang tertulis. Maksudnya yaitu yang berkaitan dengan Nabi Musa yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Taurat itu kepada Nabi Musa. Fi riqqin mansur, yaitu pada lembaran-lembaran. Riqqin itu sebenarnya ya daun, dedaunan. Mansur yang terbentang, yang ada, yang bisa kita lihat lembaran-lembarannya. Jadi mansur itu yang terbentang. Ini kalau riqqin itu dimaksud adalah pada daun-daunan yang ketika itu tidak ada kertas, belum ada ya Pak ya. Makanya ada di pelepah-pelepah korma, ada di pohon-pohon, ada di daunan. Itulah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Wal baitil ma'mur, dan rumah yang dimakmurkan, atau kata lain yaitu langit yang pertama, Pak. Langit yang pertama dari bumi, itulah Baitul Ma'mur atau Lauhul Mahfuz. Ya, jadi tempat yang terjaga. Nah, itulah yang dimaksud, yaitu wal baitil ma'mur was-saqfil marfu', dan atap yang ditinggikan. Jadi ada langit-langit ya Pak ya. Langit-langit itulah yang ditinggikan oleh Allah. Wal bahril masjur, dan lautan yang mendidih. Nah, ini lautan yang mendidih. Nih, kalau orang kafir itu tidak percaya. Terus kayak sajaratu zakum. Itu orang kafir nggak percaya. Bagaimana di neraka ada pohon yang bisa tumbuh? Itu nggak percaya. Ya, mungkin kalau kita orang yang kafir gitu ya, orang yang tidak beriman, ketika ada pernyataan di lautan itu ada api, itu akal kita nggak sampai. Tetapi itulah Al-Quran. Padahal Nabi Muhammad hidupnya hanya kisaran Makkah Madinah. Tapi di sini ada kabar, yaitu lautan yang mendidih. Lautan yang di dalamnya ada api. Nah, ternyata benar. Nanti para peneliti itu melihat bahwa di lautan-lautan itu terdapat kerak-kerak bumi, bekas-bekas dari bakaran api. Atau kalau kita lihat umpamanya yang gampang saja ya Pak ya, Krakatau. Yang sekarang kan anaknya ya Pak ya, anak Krakatau. Yang dulu Krakatau itu besar, meledak, nah jadi kecil. Tapi terus tumbuh lagi karena munculnya lava dari dalam perut bumi yang ada di lautan. Itu bukti, artinya bahwa di dalam lautan itu ada api. Jadi inilah kuasa Allah, bahwa menurut manusia api dan air itu suatu yang berlawanan. Tidak mungkin dia itu akan terjadi, tapi kenyataannya terjadi.
Nah, inilah bahwa bukti bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sungguh azab Allah itu pasti terjadi. Ma lahu min dafi'. Tidak ada satupun orang yang bisa mencegahnya. Yauma tamurus sama'u mawra. Pada hari yaitu bergoncangnya langit dengan goncangan yang dahsyat. Nah, di situ ada tamuru mauro. Nah, itu juga namanya masdar. Ya, jadi apa itu bergoncang dengan goncangan yang dahsyat. Wa tasirul jibalu sayran, dan gunung-gunung itu berjalan dengan kencangnya. Nah, ini bukti bahwa gunung itu sebenarnya berjalan, Pak. Gunung itu berjalan. Ya, jadi cuma kita tidak mengerti ya cara jalannya seperti apa. Tapi yang jelas gunung itu berjalan. Fawailun yauma idzil lil mukadzibin. Fawailun, maka neraka yauma idzin, pada hari ini, lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak percaya apa yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu di sana Nabi Musa bisa berkata-kata, berucap, berdialog dengan Allah, kitab yang diturunkan dengan terbuka pada lembaran-lembaran dedaunan, dan yang ada Baitul Ma'mur. Kalau dulu Baitul Ma'mur itu ya Lahul Mahfud adalah yang terjaga karena di sana itu ada kalamullah. Nah, ini ya, jadi karena di sana itu ada kalamullah, ada pernyataan-pernyataan Allah dan sebagainya. Orang yang tidak percaya, maka sesungguhnya mereka itu akan memperoleh azab, dan azab itu tidak ada yang bisa membendungnya. Wa wailul yauma idzin lil mukadzibin. Siapa itu orang-orang yang disebut orang yang mendustakan? Alladzina hum fi haudi yal'abun, yaitu mereka yang suka di dalam kehidupan dunianya itu dengan main-main. Ya, dengan main-main. Ya, ada orang ngaji, itu suara apa? Disuruh sholat, orang buang-buang waktu aja. Disuruh bersedekah, buang-buang harta. Ngapain capek-capek kita itu mengumpulin harta kalau hanya untuk bagi-bagi. Nah, ini kalau orang yang tidak beriman itu ya anggapannya itu permainan, benar-benar permainan. Yauma yud'una ila nari jahannam da'an. Yauma yud'una, yaitu mereka hari didorongnya, ila nari jahannam, kepada neraka jahannam, da'an, dengan dorongan yang dahsyat. Hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Hadhihi nar, inilah neraka. Allati kuntum biha tukadzibun, yang ketika itu kamu hidup di dunia itu mendustakannya. Apa sihrun hadza am antum la tubsirun. Nah, ini. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman itu kan menyatakannya ini kan sihir gitu kan ya. Sihir. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu indah gitu ya, dibilangnya sihir. Hadza am antum la tubsirun. Ini ya, apakah engkau itu tidak melihat? Ini melihat di sini ada tangduru, ada ro'a, ada tubsirun. Beda, Pak. Kalau ro'a itu dengan kasat mata. Kalau tangdur itu dengan akal pikiran. Ungzur madza tara. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kalau ro'a itu, nah itu dengan ro'a itu melihat dengan kasat mata. Tubsirun beda. Dengan mata hati. Dengan mata hati. Jadi kita disuruh untuk melihat bagaimana mata hatimu. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Artinya
udah kamu itu masuk, mau engkau itu dengan sabar ataupun tidak, udah waktunya. Ini kalau orang-orang yang sudah kafir itu ya pernyataan dengan pernyataan seperti itu. Sawa'un alaikum, sama saja dengan kalian. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, bahwa yang dibalas kepada kalian itu tidak lain apa-apa yang kamu telah perbuat. Nah, itulah apa yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah. Innal muttaqina fi jannati wa na'im, wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta pendapat jamaah, kita ngaji sampai kapan?